Ini dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 untuk materi alat penggerak hari ini akan mempresentasikan mengenai alat penggerak khususnya traktor gitu. Perkenalkan, nama saya Reza Nugraha, NRP 22 2017 055. Kemudian ada Faja Muhammad, NRP 22 2017 049, kemudian Yobitan NRP 22 2017 066, Nabila Zalfaini 22 2018 089, dan Yusron Saidi 22 2018 256. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja untuk presentasi kali ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yusron Saidi Abila, NRP 22 2018 256. Akan menjelaskan yaitu yang pertama itu ada alat penggerak. Nah, alat penggerak itu sendiri yaitu merupakan sebuah bagian alat yang berat yang menerjemahkan hasil dari mesin menjadi kerja. Nah, dan bentuk dari alat penggerak itu sendiri yaitu adanya crawler dan roda kelaba, yaitu alat penggerak pada conveyor belt. Next. Selanjutnya yaitu ada alat penggerak konstruksi. Nah, alat penggerak konstruksi ini itu sendiri yaitu alat berat ini dapat berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat lainnya tanpa harus memerlukan bongkar pasang itu sendiri. Dan untuk alat berat jenisnya yaitu ada mobile crane, excavator, bulldozer, dan traktor itu sendiri. Next. Selanjutnya yaitu apa itu sebuah traktor? Nah, traktor itu yaitu suatu kendaraan yang didesain secara spesifik untuk keperluan traksi tinggi pada kecepatan rendah atau untuk menarik trailer, sebuah implemen yang digunakan dalam pertanian atau untuk sebuah konstruksi. Nah, untuk istilah traktor yaitu disebut juga dengan unit traktor yang mendefinisikan yaitu sebuah truk semi trailer atau traktor itu sendiri yaitu diambil dari bahasa Latin yaitu der itrahere yang berarti yaitu menarik. Next. Selanjutnya itu traktor itu ada terbagi atas dua bagian, yaitu ada traktor tangan dan traktor roda 4. Nah, untuk traktor tangan itu sendiri ini memiliki banyak fungsi seperti pompa air, alat processing, trailer, dan sebagainya. Dan alat ini diharapkan akan berguna untuk wilayah di Indonesia, yaitu untuk negara yang agraris yang letaknya di Katulistiwa. Selanjutnya ada traktor roda 4. Yaitu traktor yang memiliki 4 roda dan next. Nah, untuk traktor tangan itu sendiri ada terdapat bagian-bagiannya. Untuk yang pertama ada di sebuah, yang pertama itu ada as roda, terus yang kedua itu ada pelindung samping, itu gambarnya ada dipresentasikan. Selanjutnya ada penahan lumpur, ada pengikat batang nomor 5, terus ada nomor 6 tuh handle untuk pengikat roda belakang itu sendiri.
terus ada tuas belok kanan, terus ada nomor 8 andal utama, 9 tuas gas atau akselerasi, 10 handle pembantu, yang 11 tongkat pemindah kecepatan rotary. Yang ke-12 yaitu ada tuas kopling utama, yang ke-13 yaitu ada tongkat pemindah kecepatan tuas penyangga depan, yang ke-15 yaitu yang terakhir tuh ada gantungan pisau rotary. Next. Selanjutnya itu ada bagian-bagian yang lainnya, yaitu nomor 16 ada kotak rantai pembantu, itu ada selanjutnya ada puli penegang, penyangga depan, 19 ada penyangga mesinnya itu sendiri, yang ke-20 ada pelindung depannya, yang ke-21 ada puli mesinnya, 22 ada V-belt, 23 itu ada puli utama, yang ke-25 ada pelindung V-belt sendiri, 26 ada tutup kotak peralatannya, yang 27, yang nomor ke-27 yaitu ada tombol lampu, yang 28 ada tuas blok kiri, yang 29 ada pengatur untuk roda belakang itu sendiri, yang ke-30 itu ada roda belakang, itu yang ke-31 itu ada ban. Next. Selanjutnya itu ada bagian penting dalam traktor tangan dan untuk mengenai fungsinya. Yang pertama yaitu tenaga penggerak atau engine. Nah, tenaga penggerak itu sendiri itu selalu menggunakan internal atau combustion engine yang dapat dibedakan terutama dari bahan bakarnya itu sendiri. Yang terdiri yaitu ada motor bensin, ada motor diesel, ada motor minyak tanah, dan ada motor bensin campur. Untuk mengenai gigi transmisinya, itu giginya itu untuk berfungsi untuk gigi dari traktor itu berfungsi untuk memindahkan tenaga atau putaran dari motor ke bagian alat-alat lain untuk bergerak itu sendiri. Next. Selanjutnya itu ada bagian yang bergerak, ada unit kontrol. Nah, untuk bagian yang bergerak itu sendiri, itu bagian ini terdiri atas roda-roda atau ban yang bagian lain untuk menjalankan traktor kedua roda tersebut. Jadi fungsinya itu untuk menggerakkan Mohon maaf Pak, izin berbicara. Untuk dari Yusron itu ada terkendala dari jaringan, jadi sempat terhenti. Oke. Jadi untuk materi ini akan saya lanjutkan gitu. Jadi untuk Yusron sendiri terkendala mati lampu gitu. Untuk sementara saya gantikan. Jadi untuk bagian-bagian penting traktor tangan dan fungsinya. Yang pertama itu kita membahas mengenai bagian-bagian yang bergerak. Bagian-bagian ini terdiri dari atas roda-roda atau ban dan bagian lainnya untuk menjalankan traktor roda dua tersebut. Dan kemudian kita membahas mengenai unit kontrol. Unit kontrol ini adalah alat-alat kontrol yang dipasang pada traktor seperti alat untuk menghidupkan, mematikan motor, mengubah putaran motor, mengubah gigi, dan lainnya. Kemudian di sini ada unit rem juga. Unit rem ini untuk peruntukan keselamatan kerja.
Kemudian ada bagian-bagian penting traktor tangan dan fungsinya. Seperti halnya yang tadi, ada juga unit rem gitu. Unit rem ini diperuntukkan untuk keselamatan kerja untuk memberhentikan si traktor itu. Kemudian ada perlengkapan kerja atau implemen traktor roda 2. Traktor roda 2 selalu dilengkapi dengan alat-alat atau implemen untuk mengolah tanah. Seperti yang pertama itu ada untuk memejaknya atau blow, dan kedua ada bajak untuk berputar yang disebut rotari. Kemudian tiga ada garu atau biasa disebut harrow. Kemudian ada penggulut atau rigger. Yang kelima ada papan perata, leveler, dan yang keenam ada roda besi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nabila. Yang selanjutnya adalah mengoperasikan traktor tangan. Jadi yang pertama itu cara kerja traktor tangan ini ada tongkat yang untuk mengganti kecepatan bajak. Jadi di tongkat ini tuh bisa diatur kalau misalnya hasil bajakannya mau kasar itu jadinya di ke low posisinya, kalau misalnya mau gembur itu di ke high. Terus selanjutnya itu cara pemakaian persneling. Persneling 1 dan 2 dipergunakan untuk membajak tanah yang lunak. Persneling 3 dipergunakan untuk membajak, meratakan, dan membalikkan tanah. Persneling 4 dipergunakan untuk membajak sawah serta meratakannya. Persneling 5 dipergunakan untuk perjalanan di jalan biasa. Persneling 6 dipergunakan untuk menarik gerobak barang atau mengangkut barang serta kendaraan transport. Lalu selanjutnya ada alat pengemudi pada stang setir. Jadi di situ itu ada alat mengemudi untuk membelokkan ke kiri, lalu ada alat mengemudi untuk membelokkan ke kanan, lalu ada alat untuk mengganti kecepatan pisau-pisau bajak, lalu ada juga tingkat persnelingnya, dan juga alat pengendali roda-roda belakang. Selanjutnya, ada tongkat pengendali roda belakang. Jadi, kedalaman bajakan dapat dikendalikan dengan cara memutar tangkai pengendali roda belakang. Jika tangkai pengendali roda belakang diputar ke kanan, bajakan akan dalam dan sebaliknya. Lalu ada tuas kopling utama juga. Yang kedua, menghidupkan mesin traktor. Traktor yang menggunakan engine diesel dihidupkan dengan engkol. Mula-mula engkol dipasang pada poros engkol atau crankshaft. Setelah gas dibesarkan sedikit, engkol diputar beberapa kali sampai putarannya cukup untuk menghidupkan engine. Sewaktu pemutaran, jangan lupa menarik alat penghilang kompresinya. Yang ketiga, memajukan traktor. Traktor baru dapat maju setelah engine dihidupkan. Setelah itu, periksa apakah gigi atau persneling sudah netral dan kopling pada posisi off. Kemudian, masukkan gigi atau persneling dengan menggunakan tongkat persneling ke gigi maju. Dan lepaskan atau on-kan pelan-pelan. Yang keempat, menghentikan traktor. Traktor dihentikan cukup dengan menarik tongkat kopling ke belakang, yaitu posisi off. Kalau dalam posisi off, traktor belum berhenti, itu berarti penyetelan kopling tidak baik atau peringannya sudah halus. Yang kelima, membelokkan traktor. Membelokkan traktor sewaktu bekerja dilakukan dengan menggunakan traktor terbenam. Tekanlah kopling pembelok kiri bila hendak membelok ke kiri, dan tekanlah yang sebelah kanan kalau hendak membelok ke kanan. Yang keenam, memundurkan traktor. Tapi ini khusus untuk traktor yang dilengkapi dengan persneling mundur. Caranya itu, kopling pada posisi off. Setelah itu, masukkan gigi ke gigi mundur, kemudian lepaskan kopling dan gas jangan terlalu besar. Yang ketujuh, menjalankan lurus ke depan. Traktor harus dapat berjalan lurus ke depan selama beroperasi. Ini untuk mempermudah operator dalam melakukan pekerjaan selanjutnya, dan mungkin traktor akan sering terbenam. Yang kedelapan, melintasi galengan atau bedengan. Masukkan persneling rendah dan lepaskan kopling pelan-pelan, dan gasnya jangan terlalu besar. Yang kesembilan, itu menanjak atau menuruni tanah yang miring. Masukkan persneling ke gigi rendah, putaran mesin jangan terlalu tinggi. Yang ke-10 itu, menjalankan traktor pada tanah yang berlumpur. Jangan menekan salah satu kopling pembelok, kiri atau kanan, terlalu lama, karena salah satu roda dapat masuk terus ke tanah atau lumpur hingga dapat terbenam. Yang ke-11, menggunakan traktor di tanah yang berdebu. Jika traktor digunakan pada tanah yang berdebu, saringan udara atau air cleaner harus sering diperiksa, karena lebih cepat kotor.
Oli pada saringan udara tersebut harus segera diganti dan saringannya dibersihkan. Selanjutnya ada traktor roda 4. Traktor roda 4 merupakan suatu peralatan yang diciptakan oleh manusia yang sangat bermanfaat untuk membantu meringankan tugas manusia. Klasifikasi traktor roda 4 berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah crawler traktor atau traktor dengan roda rantai. Yang kedua ada standar row crop atau umum digunakan di berbagai perkebunan. Yang ketiga ada high clearance atau traktor dengan jarak antara badan traktor dan tanah atau ground clearance yang tinggi. Ini cocok untuk perkebunan sayuran. Yang keempat ada orchard atau traktor yang digunakan di wilayah perkebunan pepohonan yang besar, ukurannya cukup ramping dan mudah membelok. Yang selanjutnya ada multipurpose, dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Yang keenam, lawn and garden, itu traktor untuk kebun. Yang ketujuh ada tree strider atau digunakan untuk menarik kayu yang baru ditebang. Yang kedelapan ada skid steer loader atau memiliki loader di depannya. Selanjutnya, klasifikasi traktor roda 4 berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada traktor mikro atau kurang dari 17 tenaga kuda atau horsepower. Yang kedua ada traktor mini, yaitu antara 17 hingga 29 horsepower. Yang ketiga ada traktor sedang, yaitu 29 sampai 60 horsepower. Yang keempat ada traktor besar, yaitu 60 hingga 107 horsepower. Yang kelima itu traktor sangat besar, yaitu lebih dari 107 horsepower. Baik, dilanjutkan. Nah, tadi itu sudah dijelaskan dari jenis-jenis traktor antara perbedaan traktor tangan dan traktor roda 4. Di sini saya akan mengacu lagi kepada jenis-jenis traktor secara umumnya. Secara umum, jadi jenis traktor ini tuh terbagi menjadi dua. Yang pertama itu crawler traktor, yang biasanya itu disebut traktor kelabang, di mana itu menggunakan rantai. Dan yang kedua itu wheel traktor, di mana traktor itu menggunakan roda ban, biasanya beroda 4, seperti itu. Next. Baik, pertama kali saya akan menjelaskan mengenai crawler traktor. Di sini crawler traktor itu dibutuhkan jika di antara roda dan permukaan tanah dikehendaki gesekan yang besar, serta mendapatkan tenaga maksimum pada waktu kerja, dikarenakan crawler traktor ini tidak bisa slip, dikarenakan tadi kan dia menggunakan rantai, tapi si kecepatannya ini rendah. Kecepatan maksimum dari crawler traktor ini mencapai 4,5 km per jam. Nah, umumnya traktor ini digunakan untuk menggusur tanah. Lalu, berdasarkan mesin tenaganya, si crawler traktor ini memiliki tenaga yaitu 65 horsepower, 75 sampai dengan 700, seperti itu. Nah, si besarnya daya tarik ini dan kemampuan menahan tahanan gelinding ini berpengaruh terhadap si produktivitasnya. Kecepatan traktor juga dibatasi juga karena biasanya dia berkecepatan yang rendah dengan stabilitas yang tinggi dengan batas 7 sampai 8 mph. Secara umum ada 4 untuk kegunaan crawler traktor. Yang pertama itu sebagai tenaga penggerak untuk mendorong, yang kedua tenaga penggerak untuk penarik, ketiga tenaga penggerak alat angkut, dan yang terakhir adalah tempat duduknya alat-alat berat lain. Next. Nah, di sini sudah ada bagian-bagian dari crawler traktor. Bagian-bagian ini itu sudah didesain sedemikian mungkin untuk bisa membuat traktor ini menjadi lebih efektif. Nah, yang keluar. Mohon maaf, kesalahan teknis. Ada kesalahan sinyal.
Mana tadi Nublet anjing? Mohon maaf, ada sanksinya. Nah, jadi di sini tuh yang kita garis bawahi itu di bagian blade-nya yang sudah tajam itu untuk mengaruk si tanah ini. Nah, di bagian-bagian ini tuh ada full tank, hidroliknya, drive sprocket, track hook, sprocket, track roller, carrier, track, dan yang lain-lain di bagian bawah. Dan ada juga radiator untuk penghidup si crawl tractor ini. Next. Nah, wheel traktor ini dilengkapi dengan ban pompa, yaitu pneumatik, jadi kecepatannya dapat menjadi lebih tinggi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, karena biasanya wheel traktor ini itu akan mempunyai kecepatan lebih tinggi daripada crawler traktor. Dan dengan maksimum pencapaiannya itu 45 km per jam. Nah, dari wheel traktor ini juga terbagi menjadi dua lagi. Ada wheel traktor yang beroda 2 dan wheel traktor beroda 4. Next. Kelebihan dari wheel traktor. Yang pertama itu saya akan menjelaskan wheel traktor yang beroda 2. Nah, dari wheel traktor yang beroda 2 ini memiliki traksi yang lebih besar dikarenakan seluruh traksi yang dilimpahkan pada kedua rodanya. Yang kedua, tahanan gelindingnya yang lebih kecil. Yang ketiga, pemeliharaan ban yang lebih sedikit, dikarenakan memang hanya memiliki 2 roda. Dan yang keempat adalah gear memiliki yang lebih besar daripada traktor yang beroda 4. Lalu, kelebihan dari wheel traktor yang beroda 4, yaitu lebih comfortable, nyaman untuk dipakai, dikarenakan ini itu bisa, tidak bisa, maksudnya tidak didorong penggunaannya, seperti yang beroda 2. Dan yang kedua itu stabilitasnya lebih tinggi, walaupun medan kerjanya lebih berat karena keseimbangan buat untuk bekerja dia itu lebih tinggi dibandingkan yang roda 2. Yang ketiga itu dapat bekerja sendiri dengan melepas seat railnya. Jadi ini tuh bisa digunakan bagi orang-orang yang mungkin bisa satu pekerjaan, dia bisa juga mengerjakan pekerjaan yang lain. Next. Nah, di sini juga adanya komponen-komponen wheel traktor, di mana adanya pada bagian-bagiannya. Saya mulai dari bagian dari depan, yaitu bucket wheel protection-nya, lalu ada bucket control-nya untuk mengambil si tanahnya, lalu ada bucket edge, lalu ada bucket wear pads-nya juga, brakes, hidrauliknya juga ada untuk menaik dan menurunkan, lalu ada hidrolik silindernya juga, draft line, diferensial di bagian tengahnya, lalu ada final draft-nya, dan engineer-nya di bagian dalam. Next. Nah, secara umum tadi sudah kita ketahui bahwa ada crawl traktor yang menggunakan rantai dan wheel traktor yang menggunakan roda ban. Di sini lebih spesifik lagi kita lihat perbedaan antara kedua traktor tersebut. Menurut dari kondisi kerjanya, crawl traktor dapat bekerja di segala medan dengan kondisi bermacam-macam tanah dasar dan di segala cuaca dengan koefisien traksinya atau koefisien gesekannya juga lebih dari 0,9. Sementara wheel traktor itu hanya bisa biasanya digunakan pada tanah yang keras, jalan beton, tanah abrasif
yang tidak tajam, tanah datar, menurun, tanah lembek tidak bisa untuk digunakan di wheel traktor, dikarenakan dia akan menggunakan ban. Takutnya nanti dia bannya akan ambles. Dan koefisien traksinya itu akan lebih kecil gitu daripada yang crawl traktor, yaitu kurang dari 0,6. Dilihat dari efek pada tanah dasarnya juga berbeda, ya, di mana kalau crawl traktor itu dapat berpijak dengan baik dan dapat dilengkapi dengan bermacam-macam sepatu dan berbagai macam ukuran, yang berukurannya itu dari 0,4 hingga 1,05 kg per cm persegi. Sementara wheel traktornya itu memberikan kepadatan yang baik tergantung dari counterweight-nya dan balas yang digunakan, angkanya 1,25 hingga 1,5 kg per cm persegi. Sementara dari pemakaian si kedua traktor ini juga ada perbedaan. Untuk roll traktor itu biasanya untuk operasi di jarak dekat. Jadi roll traktor karena menggunakan rantai itu dia tidak bisa memperkerjakan tanah yang lebih luas. Dan yang kedua itu kecepatannya itu pastinya lebih rendah, jadi 4-7 mil per jam. Ukuran pisau pendek dan bebannya lebih berat. Yang ketiga itu dapat mendorong tanah yang lebih tebal. Dan yang terakhir itu mobilitasnya itu lebih rendah daripada wheel traktor. Sementara di wheel traktor ini karena dia menggunakan ban lebih mudah untuk berpindah-pindah dan lebih stabilitasnya juga lebih tinggi, makanya dia bisa digunakan untuk operasi yang jarak jauh. Dia ini lebih baik untuk tanah yang gembur. Nah, kecepatan mundurnya juga mencapai 8-12 mil per jam dengan ukuran pisaunya yang lebih panjang. Sementara mobilitas dan manuvernya lebih tinggi dan memiliki kebebasan pandang yang baik. Next. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis traktor tadi, nah ada 5 poin faktor-faktor pemilihan pertimbangan dari traktor ini. Yang pertama itu ukuran, yang kedua itu jenis pekerjaannya, yang ketiga itu kekerasan jalan hantarnya, yang keempat itu kemiringan jalan, dan yang terakhir itu adalah panjang lintasan pengangkatannya. Lalu sekarang kita akan mengetahui cara mengoperasikan traktor beroda 4. Kalau tadi sudah dijelaskan dari Nabila bagaimana cara mengoperasikan traktor tangan, nah sekarang kita sudah mengoperasikan traktor roda 4. Bagian-bagian dari pengendali dan instrumen lainnya yang berkaitan dengan pengoperasian traktor roda 4 kita bisa lihat, yaitu di situ ada tuas, di bagian atas itu ada tuasnya untuk menghidupkannya, lalu tombol lampu hazardnya, lalu ada saklar lampunya untuk belok kanan dan belok kiri, terus ada juga tombol klaksonnya, tuasnya juga ada, transmisi buat kecepatannya, lalu ada kunci kontaknya juga, tuas pengunci rem, ada pedal rem juga, yang ada yang kiri yang di sebelah kanannya juga, lalu ada pedal, dan ada tuas kecepatan, serta ada pedal koplingnya. Next. Nah, tadi kan sudah kita tahu dari bagian-bagian dari traktor roda 4. Sekarang kita cara menghidupkannya. Pertama-tama itu duduklah yang baik di tempat duduknya yang di traktor roda 4 ini. Lalu dipasangkan rem parkernya. Setelah itu semua tongkat pengatur harus pada posisi yang netral. Lalu masukkan kunci kontak dan putar ke kanan ke arah on. Lihatlah apakah lampu petunjuk tekanan oli sudah menyala. Lalu, injak penuh pedal kopling dan putar kunci kontak ke kiri ke arah preheater selama kurang lebih 10-20 detik. Kemudian, putar kunci kontak ke arah kanan ke posisi start, maka starter motor akan memutar mesinnya.
Dan yang terakhir itu adalah setelah mesin hidup, lampu pengontrol tekanan itu harus padam. Bila tetap menyala, matikan segera mesin dan periksa sistem pelumasan. Next. Terima kasih dari pemateri sebelumnya, Yogi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Faza. Untuk pertama, sebelum masuk ke pembahasan saya itu, saya akan menjelaskan apa yang diawali dulu gitu untuk perbedaan traktor ini. Nah, tentunya traktor sebelum kita ke kelebihan dan kekurangan, kita harus mengetahui dulu apa yang sedang kita jelaskan. Nah, di sini ada yang tadi sudah dijelaskan dari pemateri 1, 2, dan 3 itu, bahwa ada, diingatkan kembali, traktor itu ada dua macam. Nah, yang pertama itu ada traktor tangan sama traktor roda 4. Nah, dari dua traktor tersebut, di situ pun nanti dibagi dua macam lagi. Dari yang terakhir Yogi jelaskan itu adalah traktor dibagi dua dari si alat untuk penggeraknya, yaitu rodanya. Rodanya yang satu itu ada kelabang atau roda rantai, dan sedangkan satu lagi yaitu dari satu lagi itu traktor roda ban atau wheel traktor. Nah, di sini ada traktor tangan. Nah, dijelaskan kembali traktor tangan itu yaitu roda 2 dioperasikan dengan sistem kopling. Nah, sedangkan traktor roda 4 yang sistem pengoperasiannya dengan sistem kemudinya seperti mobil. Nah, setelah itu kan saya sebelum masuk ke kelebihan serta kekurangan. Nah, kenapa sih gitu di traktor ada dua ban yang berbeda gitu. Nah, untuk pertanyaan kenapa? Karena balik lagi sesuai kebutuhan yang dijelaskan tadi dari materi-materi sebelumnya, adanya kemiringan, adanya kondisi yang berbeda, terus dari ban ini tuh diperuntukannya untuk apa? Contoh seperti ini, untuk kita melihat kondisi yang ingin di keadaan lembab, terus tidak ingin tergelincir segala macam, kita menggunakan roda rantai. Nah, sedangkan kenapa sih sekarang ada traktor yang menggunakan ban? Nah, alasan kenapa adanya traktor menggunakan ban itu salah satunya adalah untuk ingin mempercepat suatu kondisi yang menggunakan traktor. Karena tadi ada kelemahan di traktor yang menggunakan rantai, yaitu kecepatannya hanya 4,5 km per jam. Nah, sedangkan kalau untuk wheel traktor itu dipergunakan untuk kecepatan yang lebih tinggi gitu, jika ingin mengerjakan di suatu lahan. Nah, next Pak Operator. Oke, nah selanjutnya karena sudah kita bahas gitu dasar kenapa adanya perbedaan antara traktor ini, sedangkan dari penggerak bannya tersebut, kita masuk ke kelebihan serta kekurangan berdasarkan fungsinya terlebih dahulu. Nah, di sini ada traktor roda 2. Nah, dari traktor roda 2 ini memiliki kelebihan yaitu 3 poin. Yang pertama, konstruksinya sederhana dan menggunakan motor listrik diesel 4 langkah. Nah, terus yang kedua adalah ringan dan mudah dikemudikan. Terus yang ketiga, cocok digunakan di sawah serta lereng-lereng pegunungan. Nah, kenapa di sini disebut ringan dan mudah dikemudikan? Karena pada dasarnya untuk siapapun bisa menggunakan traktor roda 2 ini, tidak membutuhkan keahlian lebih gitu. Nah, jadi di sini hanya dibutuhkan satu orang, itu bisa dipergunakan. Nah, namun kekurangannya tidak efisien apabila digunakan dalam lahan luas. Ya tentunya walaupun kita menggunakan alat ini mempermudah pekerjaan, tapi hakikatnya manusia itu terbatas gitu untuk masalah fisiknya. Jadi ada hal yang lebih gitu. Nah, hal yang lebih itu dipakai dengan lanjut lagi ke traktor roda 4. Nah, di situ kenapa adanya traktor roda 4. Nah, terus untuk traktor roda 4 kelebihannya apa? Nah, ada 2 poin. Yang pertama adalah lebih cepat dalam melakukan pengolahan. Kedua, efisiensi waktu dan tenaga kerja. Nah, misalnya kalau kita melakukan satu wilayah yang 1 hektar, jika memakai traktor roda 2 itu waktunya sangat lama. Bisa selesai tapi lama. Terus daya fisik itu untuk dipergunakan dari manusia itu pun sangat terbatas. Bisa aja beberapa kali istirahat. Nah, tapi kalau untuk roda 4 ini, itu kecepatan untuk menyelesaikan suatu lahan itu bisa disebut lebih cepat. Nah, terus efisiensi tenaga kerja pun dengan satu orang ini yang mengemudikan traktor roda 4 itu bisa selesai gitu. Tidak perlu istirahat-istirahat. Nah, namun kekurangannya harganya mahal. Tentunya dari ekonomis kita membeli
alat tersebut dari roda 2 ke roda 4 itu sudah jauh berbeda gitu kan. Next, operator. Nah, untuk tadi dari kelebihan kekurangan perbedaan dari roda 2 serta roda 4. Nah, sekarang kita masuk ke secara garis besar manfaat traktor. Nah, di sini ada 6 poin. Yang pertama adalah menarik dan menggerakkan alat pengolahan tanah. Terus yang kedua adalah menarik mesin penanam atau transplanter. Terus yang ketiga adalah menarik mesin pemupuk. Yang keempat menarik mesin penyemprot, boom sprayer, dan sebagainya. Terus yang kelima adalah menarik trailer. Dan yang keenam adalah penggerak mesin lainnya. Tentunya ketika kita membaca secara garis besar manfaat traktor itu, betul bahwa traktor ini dari awal yang dijelaskan oleh materi pertama, traktor ini adalah suatu alat untuk menarik, itu pada poinnya. Nah, menarik untuk apa? Di situ bisa dipergunakan dalam hal mau menarik dari alat konstruksi lainnya, atau misalnya dari hal tersebut bisa mendorong tanah gitu untuk sedang melakukan pemindahan tanah, itu bisa dilakukan oleh traktor ini. Jadi traktor ini tuh sebenarnya bukan sebagai alat utama, tapi bisa mendukung ke alat-alat lainnya itu. Jadi memiliki secara garis besar itu bisa untuk pertanian maupun konstruksi. Nah, next. Nah, kita masuk lagi ke produksi traktor. Perhitungan produksi traktor dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan tabel atau grafik untuk merek yang sesuai. Nah, terus yang kedua adalah cara teoritis atau dikatakan dengan rumus. Nah, baik cara 1 atau 2 pun masih harus dikalikan faktor koreksi. Nah, untuk koreksi tersebut berdasarkan kita memiliki dua acuan, yaitu tabel untuk koreksi kondisi kerja maupun satu lagi grafik untuk koreksi kemiringan suatu lahan. Next. Untuk selanjutnya lagi, kita menjelaskan bahwa yang tadi, yang pertama itu adalah menggunakan grafik atau merek tertentu. Langkah-langkah perhitungan, satu adalah menggunakan grafik yang sesuai dengan tipe traktor dan jarak busur untuk mendapatkan produksi maksimum. Nah, terus yang kedua, hitung semua faktor koreksi, atau di sini simbolnya jadi E. Nah, yang pertama itu ada poinnya koreksi kondisi kerja, nanti ada berupa tabel, terus yang kedua ada koreksi kemiringan lahan, yaitu berupa grafik, garis. Nah, yang ketiga adalah koreksi kepadatan tanah terhadap kondisi standar. Nah, untuk yang poin ayat 3 itu produksi aktual. Nah, itu produksi aktual itu nanti pada dia akhirnya di lapangan dan kenyataannya seperti apa, untuk pemilihan produksi traktor itu produksi maksimum dikali faktor koreksinya. Nah, di sini adalah si grafik yang tadi gitu kan, grafik untuk produksi traktor. Lanjut. Ya, silakan ini untuk dibaca dulu faktor koreksi kondisi kerja. Nah, di sini tuh ada beberapa poin. Yang pertama adalah untuk operator, yang kedua material, yang ketiga gusuran metode celah, yang keempat gusuran pendampingan, 5 penglihatan pada waktu beroperasi, yang keenam efisiensi kerja, 7 direct drive transmission, yang kedelapan adalah bulldozer, A, blade, C, blade. Nah, itu untuk ini saya pun tidak akan menjelaskan secara detail, misalnya di dalamnya itu kenapa bisa seperti ini, seperti itu, karena ini sudah ada ketentuannya. Nah, namun yang jadi alasan kenapa faktor koreksi kondisi kerja ini dipakai sebagai tadi gitu dasar untuk produksi traktor, karena di sini tuh kita memiliki sebelum kita melakukan produksi traktor itu, kita harus melakukan survei kan. Nah, dari survei tersebut diakumulasikan gitu dari ke-8 poin ini, bagaimana nanti cara kerja optimalnya gitu. Yang pertama kan contoh misal dari operator itu baik, sedang, buruk. Nah, itu suatu subjektif, tapi di sini dengan adanya perbedaan yang tadi berbeda dengan satu roda rantai dengan ban itu dibandingkan. Nah, lebih baik seperti apa nanti sesuai kondisi, balik lagi nanti kembali ke apa yang kita butuhkan dan tempat di mana yang kita butuhkan. Nah, itu jadi selanjutnya bisa kita bahas nanti, selanjutnya akan ada contoh soalnya. Terima kasih. Ya, jadi lanjut untuk operator sedikit lagi dari materi. Nah, untuk selanjutnya dari data yang kedua adalah suatu grafik yang tadi, grafik kemiringan. Nah, di sini sebagai acuan juga untuk produksi traktor itu. Lanjut.
Nah, pada akhirnya produksi traktor itu koreksi kepadatan tanah. Grafik produksi traktor tersebut didasarkan atas kepadatan tanah dasar. Itu poin yang ketiga. Nah, di sini contohkan dari 1.370 kg per meter persegi kubik, mohon maaf, sama dengan 2.300 lb per LCY. Nah, itu udah suatu ketentuan untuk perubahannya. Nah, atau 1.790 kg per BM pangkat 3 sama dengan 3.000 lb per DCY. Nah, di situ jika kepadatan tanah lapangan kurang dari standarnya, maka tanah mudah dikerjakan sehingga produk meningkat. Faktor koreksinya adalah lebih besar daripada 1. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin nanti bakal dijelaskan ke pemateri selanjutnya dari perealisasian si pengkoreksian ini. Terima kasih. Lanjut ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi untuk materi selanjutnya akan saya lanjutkan. Jadi untuk materi selanjutnya itu adalah gradability. Jadi gradability itu merupakan suatu kemampuan traktor untuk mendaki dalam persen itu, di mana prime mover ini atau kita bisa sebut penggerak utama gitu. Untuk jenis crawler traktor atau wheel traktor dapat bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi gradability ini intinya adalah kemampuan alat untuk mendaki tanjakan gitu. Dan faktor yang membatasi gerakan maju prime mover ini atau penggerak utamanya itu yang pertama ada daya tarik atau rim pull atau bisa disebut DBP gitu. Dan kedua ada rolling resistance atau RR biasanya disingkat. Dan kemudian ada berat total prime mover dan bebannya. Yang keempat ada kelandaian medan, di mana dibagi dua yaitu mendaki, di mana itu menambah resisten, dan kedua itu menurun atau mengurangi resisten gitu. Dan gradability ini dapat ditentukan pada keadaan kosong atau muatan penuh, dan untuk setiap gigi itu yang diperlukan. Dan gradability ini itu tergantung gitu dari si bobot alatnya sama gear atau gigi yang dipakai, kecepatan, daya tarik, dan rolling resistance itu sendiri gitu. Nah, gradability dari crawler traktor ini ditentukan dengan mengurangi available yang dapat digunakan atau DBP. Nah, DBP ini itu merupakan daya tarik pada batang penarik gitu dalam satuan kilogram atau LBS, di mana tenaga itu tersedia pada traktor dan dapat dihitung untuk menarik muatan gitu. Dan untuk gradability sendiri dengan pull yang diperlukan untuk mengatasi RR dari kendaraan beserta bebannya. Nah, kemudian untuk DBP surplus ini itu merupakan daya tarik dengan jumlah yang melebihi batas hasilnya gitu. Jadi ketika dia daya tarik yang melebihi jumlah yang biasanya itu dapat diperoleh untuk mengatasi grade atau kelandaian. Dan untuk menentukan DBP maksimum itu pada setiap kecepatan, maka dari crawler traktor diperhitungkan mempunyai RR sebesar 110 lbs per ton. Dan untuk setiap nilai RR yang melebihi batas atau lebih kecil dari 110 lbs per ton ini, maka besar DBP-nya yang digunakan untuk mengatasi kelandaian harus dikurangi atau ditambah dengan hasil kali berat dengan satuan ton dengan variasi tanah jalan angkutan dari 110 lbs per ton. Dan kemudian supaya tersedia faktor keamanan yang memadai, maka DBP traktor yang dipakai untuk menentukan gradability ini tidak boleh lebih dari 85%. Karena apabila lebih dari 85% ini melebihi faktor keamanan gitu, jadi riskan untuk digunakan. Dan kemudian di sini ada rumus dari gradability itu sendiri, di mana untuk mu ini merupakan efisiensi mesin gitu, yang sama dengan 0,85. Kemudian DBP atau daya tarik itu dalam satuan kilogram, dengan rolling resistance juga dalam satuan kilogram. Kemudian ada GRI atau grade resistance per 1% grade-nya dalam satuan kilogram per ton. Nah, ini tinggal rumusnya nanti tinggal dimasukkan saja gitu. Untuk selanjutnya nanti akan ada contoh soalnya. Nah, ini ada contoh perhitungan dari gradability untuk crawler traktor gitu.
Untuk yang gradability dari Claro traktor ini, misalnya kita mengetahui diketahui daya dari si traktornya ini 180 HP gitu. Kemudian kita mengetahui berat traktornya berapa, kemudian DBP atau daya tarik pada batang penariknya ke gigi pertamanya berapa, kemudian rolling resistance-nya itu berapa. Nah, nanti juga diketahui pull yang diperlukan per 1% grade-nya. Nah, ketika kita mengetahui yang dibutuhkan dari si Claro traktor ini, kita dapat tinjau juga si scrapernya. Scraper itu bagian pengikis gitu. Jadi di bagian pengikis ini kita harus mengetahui berat loader scrapernya berapa. Contoh di visual ini 39,48 ton. Kemudian loading resistance untuk scrapernya juga akan diketahui gitu, 210 lbs per ton. Nah, ketika kita mengetahui daya berat traktornya, kemudian DBP-nya, loading resistance-nya berapa, kemudian untuk scraper-nya berapa. Nah, nanti akan dihitung untuk traktornya ketika RR pada traktor dan RR pada scraper, sehingga kita mengetahui selisihnya itu berapa. Nah, di sini itu ada selisihnya 110 untuk yang RR traktor tadi, dikurang sama scraper itu hasilnya 50 gitu selisihnya. Nah, untuk DBP yang dipakai untuk mengatasi kelebihannya itu, kita tinggal kalikan saja dengan si berat traktornya untuk yang DBP-nya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan DBP untuk yang mengatasi kelebihan RR ini, kita didapatkan pull yang diperlukan untuk per 1% grade gitu. Dengan GR ini itu tinggal dikali saja berat traktor dikali si ininya 20 lbs per tonnya, si pull yang diperlukan per 1% grade untuk yang di traktor tadi. Nah, kemudian di sini ada rumus untuk lanjutannya gitu. Nah, ketika kita dimasukkan tadi, ketika hasil yang sudah kita hitung, kita masukkan ke rumusnya, nah didapat si grade maksimumnya itu 68% gitu. Nah, ini tuh ada catatan traktornya tidak boleh slip gitu, atau ini apa? Atau tergelincir gitu. Slip itu tergelincir. Nah, karena apabila tergelincir maka akan tidak aman itu untuk digunakan. Nah, kemudian ketika kita mengetahui si grade maksimumnya tadi, kita mencari gitu si kelebihan RR yang masih kita pakai. Nah, ketika kita hitung kembali gitu, dengan dimasukkan ke rumus yang tadi sudah diketahui, nanti kita akan mendapat grade maksimumnya juga gitu. Nah, selanjutnya kita tinggal hitung saja gitu di traktor dan scrapernya, dan kita akan mengetahui si kombinasi RR-nya. Jadi ketika yang contoh sebelumnya kita mencari atau kelebihan dari si RR atau rolling resistance ini, selanjutnya kita mencari kombinasinya. Nah, setelah kita mencari kombinasi RR ini didapatkan, kita jumlahkan si berat traktor dan berat scrapernya, sehingga untuk yang pull yang diperlukan per 1% grade ini tinggal dikali saja gitu si berat total traktor dan scraper dengan beban per 1% grade-nya. Nah, ini ada rumus lagi gitu. Jadi ketika tadi sudah diketahui rumus-rumus yang tadi, hasil tadi, akan dimasukkan kembali ke rumus di grade maksimumnya, sehingga ini didapat rumusnya dari grade maksimumnya 16% gitu. Nah, kemudian ketika tadi kita mencari gradability dengan Claro tractor gitu. Nah, sekarang kita mencari gradability dari wheel tractor, di mana si rumusnya itu berbeda antara Claro tractor dengan wheel tractor. Nah, di sini ada rumusnya gitu. Kurang lebih sama untuk yang diketahuinya, hanya untuk yang wheel tractor ini kita memperhitungkan torsi mesin, kemudian ada total gear reduction, dan kemudian rolling radius. Kemudian yang sisanya itu sama, kita masih memperhitungkan RR dan GA. Hanya saja ada faktor yang perlu diperhatikan kembali gitu di wheel tractor. Nah, untuk contohnya sendiri ini sebagai berikut. Jadi ketika kita mengetahui si rated torsinya berapa, total gear reduction-nya berapa, rolling radius-nya berapa, tinggal dimasukkan saja gitu ke rumusnya. Nanti akan didapatkan torsinya berapa. Jadi untuk mencari GRA ini yang perlu diperhatikan yang tadi gitu. Kita harus mencari torsinya berapa, gear reduksinya berapa, kemudian rolling radiusnya berapa.
Nah, untuk sebelumnya gitu, untuk masuk ke sesi tanya jawab, kami akan menyetel sebuah video gitu agar terbayang si traktor ini tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu. Nah, jadi ini tuh kita ada sebuah video gitu. Mungkin teman-teman bisa melihat. Ada suaranya? Gimana caranya? Suaranya? Ya, jadi ini tuh si wheel tractor-nya gitu. Nah, si wheel tractor ini tuh tadi terdiri dari yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi gitu. Ada 4 roda yang akan digerakkan untuk kebutuhan si pengolahan lahannya ini gitu. Jadi ini adalah fungsi dari si traktornya gitu, cara penggunaannya. Contoh untuk penggunaannya seperti ini untuk yang di wheel tractor sesuai tadi yang dijelaskan oleh teman-teman. Nah, ini tuhnya singkat saja gitu kami menjelaskannya. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menampilkan gitu eh, sebuah video dari si crawler dari si trackernya, karena tadi ketika kita em, ada si wheel tractornya, ini ada juga dari si crawler tractornya. Nah, jadi ini tuh yang tadi kan wheel tractor, sekarang ini ada crawler tractor. Jadi bedanya itu dalam penggunaan rodanya. Nah, mungkin sekilas gitu mirip-mirip seperti bulldozer gitu. Memang bulldozer ini alat penggerak utamanya itu merupakan tractor. Nah, ini cara penggunaan dari si traktornya gitu. Nah, sebenarnya untuk yang traktor tadi yang roda 4 maupun yang crawler traktor ini banyak itu versinya, banyak macam-macamnya dan banyak jenisnya. Sehingga untuk tadi, untuk yang dijelaskan oleh teman-teman tadi gitu, contohnya khususnya mengenai perhitungan, itu tuh kan tadi ada mengenai faktor koreksi-koreksi. Nah, itu tuh tergantung dari si jenis si traktornya, tergantung dari kebutuhan pengolahan lahannya juga gitu. Nah, mungkin sekian gitu yang bisa kami sampaikan. Dikembalikan lagi kepada teman-teman sekalian apabila ingin bertanya, dipersilakan gitu. Dari kelompok kami dibuka tanya jawab satu sesi itu per sesi, jadi untuk mengefisienkan gitu 3 orang terlebih dahulu. Terima kasih, silakan. Izin bertanya. Nama saya Riana, izin bertanya. Kalau untuk maintenance-nya sendiri atau pemeliharaannya itu bagaimana? Terus ada apa aja perbedaan dari pemeliharaan untuk crawler sama whale? Terima kasih. Terima kasih untuk Riri. Tadi untuk pertanyaannya ditampung dulu oleh kami gitu. Karena kami akan nanti akan menjawab sekaligus untuk 3 pertanyaan. Untuk yang lainnya mungkin dipersilakan untuk bertanya lebih dahulu gitu.
dipersilakan untuk teman-teman sekalian itu untuk apabila ada yang ingin tanyakan sebelum kami menjawab pertanyaan dari Riri gitu. Kami akan langsung buka 3 pertanyaan terlebih dahulu gitu. Tadi di kolom komentar Muhammad Habib Ridwan izin bertanya gitu. Dipersilakan. Terima kasih untuk Reza Nugraha. Paling saya ingin bertanya, untuk perhitungan traktor ini ada standarnya atau enggak? Maksudnya standar perihal dari hasilnya minimum harus berapa, terus juga satuan yang digunakan apa, ada atau tidak? Paling segitu doang sih, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Muhammad Hafiz Ridwan. Silakan untuk satu orang penanya lagi gitu sebelum kami menjawab 3 pertanyaan awal. Silakan untuk satu orang penanya lagi sebelum kami menjawab pertanyaan dari Riri dan Muhammad Hafiz Ridwan. Mungkin kami jawab saja gitu untuk pertanyaan pertama. Riri itu nanti akan dijawab oleh Faza Muhammad. Untuk pertanyaan pertama silakan Faza untuk menjawab. Terima kasih dari Reza. Jadi izin menanggapi untuk perihal yang tadi ditanyain oleh Riana. Nah, untuk maintenance dari kedua macam traktor ini yang lebih sulit itu yang mana? Terus kalau sulit itu bagian sebelah mana gitu ya, bagian sulitnya. Nah, kalau menurut kelompok kami yang lebih sulit itu adalah yang crawler traktor. Kenapa? Dari roda rantai itu dari fungsinya tersebut gitu untuk ditentukan di mana itu di tempat yang lebih sulit itu karena berbagai macam medannya. Contoh kalau untuk dekat misalnya dari roda rantai itu biasanya bisa sampai ke rawa-rawa. Nah, kalau untuk masalah pembersihan limbah atau pengangkutan limbah di sungai pun itu digunakan penggeraknya itu dengan roda rantai, entah itu nanti dipakai di bulldozer atau di yang lainnya. Nah, cuman karena adanya kondisi yang sangat medan yang sulit, misalnya di yang rada lembab, karena kan di situ dibutuhkan alat yang tidak bisa slip gitu, yang tidak bisa tergelincir. Nah, itu kan dipakainya menggunakan yang crawler traktor. Nah, di situ pemeliharaannya pun sebagian besar jadi di bagian bawahnya. Jadi untuk si maintenance-nya itu di bagian si penggeraknya tersebut. Nah, jadi untuk si biaya yang saya ketahui, biaya perbaikan crawler traktor itu dan besar untuk perbaikan si penggerak yang dari roda rantai tersebut disebabkan antara lain benturan antara si roda rantai tersebut dengan batuan-batuan yang ada. Nah, batuan-batuan yang ada. Sedangkan kalau untuk misalnya yang menggunakan karet ban, itu diperuntukannya biasanya di
persawahan. Persawahan itu yang ada rumput-rumput gitu kan, yang tadi pun yang dilihat dari video yang tadi kita lihat pun kan dengan menggunakan ban gitu, agar di situ tidak ada terjadinya slip. Nah, terus yang kedua adalah terlalu sering berjalan di keadaan miring. Nah, untuk crawler tractor ini betul gitu tidak bisa lebih cepat daripada yang menggunakan ban. Hanya saja tadi kan dari keuntungan dan kekurangannya itu, keuntungan dari menggunakan crawler traktor ini adalah gaya gesitnya sangat tinggi yang tidak menyebabkan slip. Nah, itu bisa diperuntukkan untuk di keadaan yang miring agar tidak adanya slip dan tidak jatuh, terus daya cengkramnya lebih kuat. Nah, itu karena di situ jadi gini, kalau untuk berbicara soal mesin juga, nah tadi mungkin saya sedikit menyinggung untuk perihal dari beberapa traktor ini memang gitu, kalau dilihat dari horsepower-nya itu tinggi, namun dari kecepatannya itu hanya menghasilkan kecil gitu kan kalau misalnya kita lihat secara nilai. Nah, namun dari keadaan tersebut diperuntukannya adalah untuk keadaan miring. Contoh kayak misalnya kalau kita ngomongin berbicara tentang proyek batu bara kan, mobil yang besar itu ya, mobil yang kemarin pernah dijelaskan kelompok 1 itu horsepower-nya besar. Nah, hanya saja bisa mencapainya 50 km per jam gitu kan di proyek tersebut. Nah, padahal tenaganya besar. Nah, tapi diperuntukannya itu bukan kecepatannya, tapi daya tahan kekuatannya di keadaan medan apapun, bisa medan untuk menanjak. Jadi horsepower tersebut bakal keluar untuk penanjakan. Itu bicara kalau untuk kendaraan ya, kalau untuk kendaraan. Nah, terus yang ketiga adalah terlalu sering si tracksaw ini tiba-tiba slip juga gitu. Betul, emang lebih dari crawler tractor ini bisa diharapkan tidak slip, tapi dalam kondisi tertentu, misalnya dari entah itu kemiringan yang sangat terjal atau apa, itu bisa pun gitu dari tracksaw-nya itu slip atau membelok secara tiba-tiba, jadi bentukannya seperti itu. Nah, jadi si maintenance yang sulitnya itu lebih di crawler tractor, itu kalau disebut maintenance gitu kan. Nah, terus kalau untuk masalah hal kecilnya juga dibandingkan menggunakan ban dan rantai itu keadaan contohnya motor. Nah, di situ menggunakan pelumas. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan yang menggunakan karet ban itu, dari crawler tractor ini diperlukan pelumas yang lebih gitu. Jadi setiap bagian-bagiannya atau pembersihan secara detail-detailnya. Karena ketika ada kerak, di situ suatu rantai itu bakal terganggu gitu kinerjanya. Nah, terus sering terjadinya kendor gitu kan. Nah, kalau misalnya di traktor yang ada ban itu kan ada as gitu, as roda. Nah, as roda tersebut itu tugasnya untuk memperkuat si adanya ban. Nah, palingan yang dipermasalahan di roda itu hanya di pelumas si baut-bautnya saja. Tapi sedangkan kalau untuk yang traktor ini dari segi segala pergerakannya itu diperlukan si pelumas tersebut. Karena itu sih kalau untuk dari kelompok kami. Mungkin teman-teman ada yang menambahkan, silahkan dari kelompok. Tapi tanyakan kembali ke mungkin operator, silahkan. Terima kasih Fajo untuk menjawab pertanyaan Riana gitu. Nah, untuk itu tadi ada pertanyaan dari Muhammad Hafiz Ridwan. Saya izin mencoba menjawab gitu untuk pertanyaan Muhammad Hafiz Ridwan mengenai si perhitungan traktor ini tuh standarnya dari mana, terus ada peraturan yang mengatur tentang itu atau tidak gitu. Untuk perhitungan yang kami dapatkan gitu, memang itu didapatkan dari metode yang luar gitu kebanyakan. Kemudian ada juga dari buku-buku yang mengenai mesin-mesin traktor dan lain sebagainya. Tetapi untuk standar itu sendiri kami tidak menemukannya gitu. Untuk yang SNI-nya misalkan perhitungannya harus bagaimana, kemudian standarnya itunya harus kayak gimana. Nah, itu kami tidak menemukan, tetapi yang kami temukan itu adalah suatu teori-teori atau metode-metode untuk perhitungan-perhitungannya gitu. Jadi untuk standar sendiri itu untuk kelompok kami belum menemukannya itu. Terima kasih.
Mungkin dari teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin bertanya gitu atau menambahkan dari hasil kami atau tidak gitu? Silakan, dipersilakan. Mau izin bertanya. Saya Diana Marsedi. Mau bertanya untuk penggunaan kondisi pemakaian wheel sama trailer itu seperti apa ya? Terima kasih. Terima kasih Gianda. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Ya, saya izin bertanya. Saya Rafif, izin bertanya, kalau misalnya kita sebagai menyewa traktor itu, apakah harus menyewa si teknisi yang ngendarin traktornya atau siapapun bisa gitu, asal kita tahu cara kerjanya. Jadi istilahnya si pengendaranya itu harus punya sertifikasi dulu gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ditampung dulu untuk Gianda dan Rafif. Apakah ada yang ingin bertanya lagi untuk satu pertanyaan terakhir gitu sebelum kami menjawab pertanyaan dari Gianda dan Rafif? Dipersilakan. Boleh nanya lagi nggak? Ya, dipersilakan Riana. Mau nanya, kan tadi di traktor tuh ada baru disebutin beberapa jenis blade aja kan. Mau nanya kalau misal blade-nya sendiri itu tuh ada beberapa jenis sama kegunaannya tuh ada spesifikasi khususnya nggak? Terima kasih. Kalau untuk blade ini pertanyaan dilempar ke apa namanya bulldozer, ya, nanti disimpan buat sana. Makasih Pak. Ya, karena tadi pertanyaan dari Riana itu termasuk di pertanyaan bulldozer, jadi kami membuka satu pertanyaan kembali gitu untuk teman-teman sekalian. Apabila ada yang ingin tanyakan, dipersilakan gitu. Apakah ada yang ingin bertanya kembali atau tidak gitu? Izin bertanya. Dipersilakan. Nama